Apa maksudnya ketika orang bilang investasi ke diri sendiri itu penting sebagai bagian untuk menjadi sukses? Banyak sumber di luar sana yang menyebutkan bahwa investasi pada diri Anda sendiri sebenarnya menghasilkan dividen yang terbaik. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang mengerti bagaimana cara melakukannya? Welcome back Rich Iders! Misi kami adalah memberikan informasi-informasi yang bernilai mahal dan berkualitas, tetapi tentunya secara gratis. Percaya atau tidak, orang-orang rela membayar hingga jutaan rupiah agar para orang sukses memberitahu mereka bagaimana caranya menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Kami menganalisa semua tips dan nasihat yang diberikan orang-orang sukses ini, lalu membuang semua omong kosongnya dan merangkumnya menjadi beberapa tips penting. Berikut adalah 6 cara nyata untuk berinvestasi pada diri sendiri. Pertama, baca dan bertumbuh. Hal yang paling mudah yang dapat dilakukan untuk berinvestasi jangka panjang dalam diri Anda adalah membaca sesuatu yang membantu dalam proses pengembangan diri Anda. Banyak orang tidak suka membaca buku, karena tanpa disadari, gurunya memaksa mereka untuk membaca buku yang membosankan, yang akhirnya membuat mereka tidak suka membaca buku. Ada hubungannya juga dengan PR dan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Karena sejujurnya, kita tidak suka mengerjakan tugas dan PR sekolah. Tanpa disadari, pada akhirnya sekolah membuat Anda benci pada alat investasi paling berharga. Strategi terbaik untuk memulai kebiasaan membaca adalah baca apa yang Anda suka sampai Anda suka membacanya. Yang kedua adalah berteman. Teman dan jaringan Anda adalah investasi yang berharga. Kekayaan Anda berhubungan langsung dengan jaringan Anda. Semakin tinggi kualitas koneksi Anda, semakin kaya Anda dalam hidup. Di luar alasan profesional dan finansial untuk membangun jaringan, kehidupan seperti apa yang Anda jalani tanpa membagikannya dengan orang yang Anda sayangi. Kebahagiaan orang lain menjadi kebahagiaan Anda juga. Dan orang yang tidak mempunyai teman, rasanya seperti kekurangan potongan puzzle yang kita sebut kehidupan. Berinvestasilah dalam persahabatan yang berkualitas. Terkadang ini berarti waktu yang kita investasikan. Hubungi mereka tepat setelah Anda mendengar video ini. Bukan hanya waktu, bahkan kita menginvestasikan uang atau sumber daya yang lain. Maka dari itu, untuk menjaga sebuah persahabatan memang membutuhkan effort lebih. Jika persahabatan Anda renggang, itu karena tidak ada yang menjadikannya prioritas untuk berinvestasi dalam hubungan tersebut. Dan hubungan antar kedua belah pihak menjadi lebih buruk karena itu. Yang ketiga, ngobrol dengan orang lain dan cari mentor. Ngobrollah dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Semakin Anda mengekspos diri Anda pada jenis pemikiran yang berbeda, semakin Anda memahami dunia di sekitar Anda. Kebanyakan orang terjebak dalam apa yang kita sebut gelembung ideologis. Tanpa kita sadari, kita hanya berinteraksi dengan orang yang sangat mirip dengan kita. Entah itu latar belakangnya, cara mereka berpikir, konten apa yang mereka sukai, yang dimana sebenarnya nantinya ide-ide Anda akan diarahkan kembali kepada Anda. Masalahnya, pertumbuhan itu hanya akan terjadi ketika Anda membuka diri pada konsep baru. Pertumbuhan terjadi ketika Anda mengasimilasi pengetahuan baru atau yang lama digantikan dengan yang lebih baik. Dalam upaya untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dari Anda, beberapa orang mungkin akan menjadi cahaya penuntun untuk masa depan Anda. Pilih salah satu dari mereka yang layak untuk menjadi mentor Anda. Menemukan mentor yang terbuka untuk membimbing Anda dalam menjalani hidup adalah salah satu investasi terbaik yang dapat Anda lakukan. Yang keempat, traveling. Dalam pengalaman kami, semakin jauh Anda berpergian, semakin berubah perspektif Anda mengenai dunia ini. Tentunya ke arah yang lebih baik. Hanya dengan 10 jam perjalanan Anda dalam pesawat, mungkin hal ini dapat merubah Anda bagaimana cara memandang kehidupan. Jenis pendidikan, adat, dan tradisi yang berbeda juga berperan sangat kuat dalam perubahan perspektif Anda. Semakin jauh perjalanan Anda, maka semakin berkurang keegoisan Anda. Anda menyadari bahwa ada dunia di luar sana yang tetap berlangsung tanpa mengetahui atau bahkan peduli bahwa Anda ada.
Momen tersebut merupakan batu loncatan yang cukup besar dalam perjalanan hidup seseorang. Jadi berpergianlah, eksplor dunia. Tetapi jangan selalu menjadi turis, jadilah traveler, karena Anda tidak akan pernah belajar tentang negara yang Anda kunjungi di Starbucks ataupun McDonald. Yang kelima, bangun aliran pendapatan yang tidak bergantung pada Anda. Dalam proses membangun aliran pendapatan baru, Anda akan mendapatkan nilai-nilai yang berharga, karena informasi yang Anda dapat akan tersimpan di dalam istana yang disebut otak Anda. Poin ini adalah satu-satunya poin financial murni dalam video kali ini. Meskipun poin lain yang kami sebutkan secara tidak langsung berkolerasi dengan uang, step-step lain merupakan arahan bagaimana Anda menghasilkan lebih banyak uang dalam jangka panjang. Inilah kebenarannya. Anda tidak akan pernah menjadi kaya kecuali Anda memiliki banyak aliran pendapatan. Berapa banyak yang kamu hasilkan jika kamu tidak bekerja? Anda bisa saja menghasilkan uang dengan pekerjaan yang gajinya tinggi atau dengan bekerja keras dalam bisnis Anda. Tetapi kekayaan yang sebenarnya datang dari luar pekerjaan itu. Betulkah? Jawablah untuk dirimu sendiri. Kesadaran bahwa Anda mungkin tidak menghasilkan uang di luar pekerjaan utama Anda akan menjadi pukulan berat bagi Anda. Anda berada di sini karena ingin tahu cara berinvestasi pada diri sendiri, bukan? Nah, investasikan uang Anda sehingga Anda tidak perlu bekerja untuk uang. Ada nasihat tua yang mengatakan, biarkan uang bekerja untuk Anda. Saat Anda mampu menghasilkan aliran pendapatan kedua yang tidak bergantung pada Anda, hidup Anda akan berubah. Mungkin tidak banyak, tetapi jika Anda melakukannya dengan benar, perubahan itu akan tetap ada. Yang terpenting adalah, bisnis baru ini tidak tergantung pada Anda untuk menghasilkan lebih banyak uang. Jika tidak, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan yang lain. Berikut adalah 3 buku yang sangat kami rekomendasikan tentang topik ini. Yang pertama, The $100 Startup. Yang kedua, The 4-Hour Workweek. Yang ketiga, The Parable of the Pipeline. Yang keenam, berlatih introspeksi dan berhenti mengatakan ya pada omong kosong. Hal ini berkaitan dengan menginvestasikan waktu untuk diri Anda sendiri. Inilah mengapa introspeksi adalah salah satu keterampilan paling berharga yang kami kembangkan selama bertahun-tahun. Tujuan dari introspeksi adalah agar Anda mampu menyelesaikan masalah di masa lalu satu persatu. Hingga suatu hari nanti, ketika Anda dihadapkan pada masalah yang serupa, Anda tidak perlu khawatir lagi. Ini adalah langkah fundamental menuju kebahagiaan. Tidak perlu khawatir tentang masa lalu, itu sangat membebaskan dan melegakan. Bayangkan, Anda mencapai suatu titik dalam hidup Anda, di mana semua kekhawatiran Anda menjadi hal-hal yang sangat sederhana dan sepele. Anda harus mencapai titik itu. Langkah tambahan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membawa masalah baru. Beberapa dari Anda suka berkata iya kepada hal-hal yang Anda tahu tidak ingin Anda lakukan. Dan orang-orang mengambil keuntungan dari hal itu untuk menuntun Anda ke kehidupan yang lebih menyedihkan daripada kehidupan yang pantas Anda dapatkan. Berhentilah melakukan hal ini, berhentilah hidup untuk orang lain, dan mulailah memikirkan tentang apa yang Anda sendiri inginkan. Berinvestasi pada diri sendiri berarti menganggap serius semua hal yang telah kami sebutkan ini dan melakukannya. Karena Anda memahami hal ini dapat berdampak positif untuk kehidupan Anda. Berapa banyak nih dari 6 hal yang telah kami sebutkan yang aktif Anda kejar? Beritahu kami di kolom komentar ya. Sebagai ungkapan terima kasih kami, bagi Anda yang sudah menonton video ini hingga akhir, Anda mendapatkan bonus spesial. Dengarkan dan ingat baik-baik ya. Investasikan waktu Anda sebelum Anda menginvestasikan uang. Sampai Anda memiliki cukup uang untuk diinvestasikan untuk membeli waktu. Kalimat ini adalah salah satu konsep yang berperan dalam kehidupan kami agar kehidupan profesional kami berjalan lebih baik. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tumbuh dalam keadaan miskin dan tidak punya banyak untuk diinvestasikan, tetapi ingat, kita semua diberikan waktu yang sama, jadi tidak ada alasan ya. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kita semua bisa meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk hal-hal yang berpotensi membawa kita ke titik di mana kita dapat mengulur waktu dengan uang yang telah kita hasilkan.
Kami sangat berharap Anda menemukan setidaknya satu informasi yang ketika diterapkan, hidup Anda menjadi lebih baik. Terima kasih Rich Aiders, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya ya.